Buat yang kangen saya, kalian juga bisa mencari saya di sini. Hehehe. Sebelum mulai, kasih komentar dulu dong, Bang Udin Editor. Saudi Arabia hadir. Semoga cepat dapat kerjaan, Bang Tobi. Mau nggak kerja di Arab gembala onta? Menarik juga nih, saya balas pakai pantun ya, Bang Kasini Sayim Umar. Jalan-jalan ketemu Mbak Tata, diajakin masak ayam balado. Walaupun harus gembala onta, yang penting mah bisa ketemu sama Ronaldo. Halo warga nobar yang kaca helmnya kalau kena polisi tidur, nutup sendiri. Kayak apa kabarnya berataan? Sehat? Kembali lagi bersama saya Mamang Tobi, sang pengangguran profesional yang kali ini akan membawakan film berjudul Wira yang dirilis pada tahun 2019. Menceritakan tentang seorang mantan pasukan khusus yang pulang kampung untuk membalas dendam setelah keluarganya dibantai mafia paling berkuasa di kotanya. Film asal negeri Upin Ipin ini dibintangi oleh aktor kebanggaan kita semua. Siapa lagi kalau bukan Kang Yayan Ruhian si anjing gila. Dan seperti biasa, beliau tidak hanya berakting tapi juga menjadi koreografer untuk adegan-adegan baku hantam. So, tanpa berlama-lama lagi, siapkan mata, telinga, dan anu-anuan kalian semua. Mari kita nobar dan inilah Wira. Film dimulai dengan memperlihatkan sebuah pertarungan jalanan antara dua wanita brutal bernama V dan Zain. Kok Zain nama cewek? Yang berlangsung dengan sangat sengit. Tapi setelah bertarung selama 9 ronde tanpa henti, V berhasil unggul dan mengalahkan Zain dengan pukulan mautnya. Kemudian kita diperkenalkan dengan seorang pria bernama Hasan yang mirip Mas Kevin Aprilio karena brewok tipisnya. Ia pulang kampung setelah mengabdi sebagai anggota pasukan khusus Malaysia. Namun di tengah perjalanan dia dihentikan oleh seorang polisi lokal. Polisi itu lalu menanyakan KTP dan bertanya tentang tujuan Hasan yang sebenarnya. Karena dari penampakannya dia memang terlihat seperti maling motor. Tapi saat Hasan balik badan, ternyata polisi tersebut adalah Boon. Boon ya, bukan bloon. Dan pria itu merupakan teman masa kecil dari Hasan. Hasan Munas, tak mati lagi ya? Untuk menyambut kepulangan Hasan, Boon pun mengajaknya makan siang di sebuah kedai sambil bertukar kabar. Di tengah obrolan, ada dua orang jamet yang adu mekanik di kedai tersebut. Bukannya memisahkan Boon, malah mengompori mereka untuk bertarung dengan lebih brutal lagi. Mas Yanto diem. Lanjut. Hantam dia kuat lagi. Makin lembek dua-dua. Setelah para jamet puas baku hantam, Boon menangkap mereka dan akan membawanya ke kantor polisi sekalian mengantar Hasan pulang. Di dalam mobil, dua jamet itu baru sadar kalau pria berjambang di depan mereka adalah Hasan yang dulu terkenal sebagai petarung terkuat di desanya. Lalu tidak ada angin, tidak ada hujan, mereka bertanya apakah Hasan pulang kampung karena ingin balas dendam kepada para mafia yang pernah menggusur tanah warga. Mendengar pertanyaan itu, dia pun langsung teringat kejadian beberapa tahun yang lalu saat si mafia menggusur pemukiman untuk membangun bisnis haramnya. Singkat cerita, Hasan tiba di komplek rumah susun yang sangat kumuh tempat tinggal keluarganya. Dan setibanya di rumah, dia tidak disambut baik oleh adiknya yang tidak lain adalah Zain. Sepertinya sang adik masih tidak terima karena Hasan memilih masuk militer 8 tahun lalu padahal keluarganya sedang berada dalam kesulitan. Berbeda dengan Zain yang cuek, ayahnya justru menyambutnya dengan baik terlepas dari kejadian 8 tahun lalu saat dia meninggalkan keluarga tanpa izin.
Hasan kemudian mengajaknya berbincang santai sambil mengenang almarhumah ibunya. Lalu di sela-sela obrolan dia mengatakan kalau uang pensiunannya dari militer akan dia gunakan untuk membeli rumah di Nganju. Intinya dia ingin mengajak ayah dan adiknya untuk pindah dari kampung tersebut. Akan tetapi sang ayah menolak karena dia lebih nyaman hidup di kampung halamannya walaupun tempat itu dikuasai oleh seorang mafia. Mendengar hal itu, Hasan pun memintanya untuk berpikir ulang karena menurutnya tempat tersebut sudah tidak layak untuk ditempati. Aku tak rasa kau akan faham. Bukan salah ayah kan? Macam mana arwah Mek tak faham, macam tu jugalah saya. Ayah fikir-fikirlah. Malam harinya, Hasan memutuskan untuk mendatangi markas si mafia yang dijaga ketat oleh ratusan anak buahnya. Tapi dia sama sekali tidak gentar karena hampir semua gangster di sana pernah menjadi temannya. Selain itu, dia juga pernah bekerja untuk si mafia ketika masih aktif menjadi petarung jalanan. Setibanya di sana, dia dihadang oleh seorang jamet bernama Nazmi yang bersikap sok jago di depannya. Padahal kemampuan gelutnya hanya seujung kuku Hasan. Akan tetapi dia terus membacot dan merendahkan Hasan di depan anak buahnya. Tidak hanya itu, dia juga menghina adik dan ayahnya. Meskipun begitu, Hasan tetap berusaha tenang. Dia bahkan membalas hinaan itu dengan mengatakan kalau Nazmi hidup di keluarga pecandu barang haram. Apalagi kakaknya meninggal karena kelebihan dosis. Mendengar itu, Nazmi tiba-tiba naik darah dan langsung menyerang Hasan. Beruntung, perseteruan mereka dihentikan oleh seorang gangster bernama Ifrit yang diperankan oleh aktor kesayangan kita semua, siapa lagi kalau bukan Kang Yayan Ruhian. Seperti namanya yang diambil dari nama jin paling kuat, Ifrit adalah sosok yang sangat mengerikan. Dan walaupun tidak banyak cakap, tapi kehadirannya bisa membuat orang takut. Jadi tidak heran kalau si mafia menjadikannya sebagai tangan kanan. Setelah memisahkan pergelutan, dia mengajak Hasan untuk bertemu si mafia di ruangannya. Rupanya markasnya berada di dalam klub malam yang penuh dengan maksiat. Selain itu, ada juga arena tarung jalanan yang sempat kita lihat di awal film. Kemudian kita diperlihatkan dengan sosok si mafia yang bernama Raja, tapi di sini kita panggil saja dia Samidi, Raja Samidi, anjay Raja. Dan dia adalah orang yang sangat kejam dan tidak segan untuk membunuh siapapun yang berani mengusiknya. Dan kali ini dia terlihat sedang menyiksa seorang jamet yang tidak bisa membayar hutangnya. I think you can take my money, Jack. This is for Ho Chi Minh. Setelah puas menyiksa, dia pun mempersilahkan Hasan untuk duduk. Di sini, Samidi tampak senang dengan kedatangan Hasan. Awalnya, dia mengira kalau mantan pasukan khusus ini ingin kembali bekerja sebagai petarung jalanan. Namun, Samidi mendadak marah karena Hasan memiliki tujuan lain di mana dia memintanya untuk melepaskan adik dan ayahnya dari jeratan gengnya. Selain itu, dia juga berjanji akan melunasi sisa hutang ayahnya secepat mungkin. Tapi Samidi memberikan syarat lagi di mana Hasan harus membujuk sang adik untuk berhenti menjadi petarung jalanan di klubnya. Dan yang terakhir, Samidi memberi peringatan agar Hasan tidak membuat onar di tempatnya. It's good to see you, Hassan. No courage dan hubris dia from the other day. No, I'm not done yet. Terima kasih, Raja. Singkatnya, Hasan menerima semua syarat yang diberikan Samidi. Lalu setelahnya dia berjalan keluar dan kembali bertemu dengan Nazmi. Gangster itu kemudian memaksanya masuk ke pabrik milik Samidi. Dan ternyata di sana sudah ada puluhan gangster bersenjata yang sudah siap mengeroyoknya. Tapi dengan santuinya, dia menyuruh Nazmi untuk mengerahkan semua gangster tersebut. Dengan berbekal tangan kosong, Hasan pun langsung melibas mereka semua.
Namun saat hampir menghabisi semua lawan, Hasan memutuskan untuk berhenti membrutal. Dia lantas meminta maaf kepada Nazmi karena sudah menghina keluarganya yang pecandu barang haram. Intinya, sekarang dia tidak ingin bermusuhan dengan siapapun. Yah, nggak jadi gelut. Sepulangnya dari markas Samidi, dia melihat Zain yang sedang menyendiri di rumah. Awalnya dia mengira kalau sang adik masih marah kepadanya. Tapi tidak lama kemudian wanita tomboy itu mengambil obat-obatan untuk merawat luka di tubuh Hasan. Zain pun mengatakan kalau dia akan memaafkan Hasan asalkan dia tidak meninggalkan keluarganya lagi. Tidak hanya itu, dia juga ingin sang kakak membiarkannya menjadi petarung jalanan demi membayar hutang ayahnya sebelum utangnya membesar seperti hutang desa Konoha. Dan tentu saja Hasan melarangnya dengan keras hingga membuat Zain emosi jiwa. Sakit anak. Asam kelutuk aku doh. Lama sangat simpan not. Sebenarnya niat Hasan hanya ingin keluarganya hidup dengan nyaman tanpa ancaman dari Samidi. Dia lantas berjanji akan membujuk Samidi secara baik-baik agar mau melepaskan keluarganya. Namun Zain menganggap kakaknya pengecut dan mencela-mencela. Kau panggil bela. Yang aku dengar sekarang ni masalah sikit lagi. Sialah. Keesokan paginya, Zain menggedor pintu untuk membangunkan Hasan dan ternyata dia telah menyiapkan sarapan roti Indomaret dan segelas kopi hitam. Walaupun masih kesal, tapi dia tetap peduli kepada sang kakak. Karena bagaimanapun juga, dulu Hasan adalah orang yang selalu melindunginya dari bahaya. Sambil sarapan, Hasan membuka sebuah album foto yang memperlihatkan keluarganya saat masih hidup bahagia. Di lembar belakang album, dia juga melihat sebuah potongan koran yang memperlihatkan ayahnya yang berjuang bersama para warga. Jadi pada saat itu, warga berhasil melaporkan Samidi ke pihak berwajib karena bertindak sewenang-wenang. Namun sayangnya, jamet itu telah menyogok para polisi dan hakim sehingga dia bisa terlepas dari semua tuduhan. Ternyata di negeri seberang pun hukum bisa dibeli. Setelah melihat potongan koran itu, Hasan memandang foto mendiang ibunya dan dia bertekad akan membalas perbuatan Samidi. Di sisi lain, ayah Hasan sedang bekerja di pabrik Samidi untuk membayar hutangnya. Tapi sialnya, dia selalu dibully oleh karyawan pabrik lain yang terlihat seperti fansnya Mas Gilga. Sebenarnya, dia bisa saja memberontak dan menghajar orang-orang itu. Namun demi anak-anaknya, dia memilih untuk menghindari mereka. Saat jam istirahat, ayah Hasan tampak sedang merencanakan sesuatu untuk menjatuhkan Samidi dengan mencari bukti barang haram agar bisa dilaporkan ke polisi. Dengan adanya bukti kuat tersebut, dia yakin mafia itu tidak akan kebal hukum lagi. Sementara itu, Hasan sedang berbincang dengan Boon terkait rencananya untuk membalas perbuatan Samidi. Mendengar hal tersebut, Boon pun ingin membantunya. Akan tetapi, Hasan melarangnya untuk ikut campur. Apalagi para petinggi polisi sudah berkomplot dengan si Jamet. Dan jika Boon nekat melawan atasannya, sudah pasti dia akan dipecat atau bahkan dibunuh. Gulak lah dengan kerja sapang lah. Kerjasama lah, gotong royong. Kita nak benda yang sama. Selesai berbincang dengan sahabatnya, Hasan pulang ke rumah untuk menemui sang ayah. Di sini dia berusaha membujuk ayahnya untuk berkemas dan siap-siap pindah ke Nganjuk. Tapi lagi-lagi ayahnya menolak untuk pergi karena dia sedang merencanakan sesuatu. Tapi sebagai anak, dia tidak mau ayahnya terluka gara-gara nekat melawan Samidi. Sayangnya, orang tua itu malah menganggapnya sok peduli, padahal dulu tega meninggalkan keluarganya. Sontak Hasan pun tersulut emosinya dan kembali mengungkit kematian sang ibu yang disebabkan oleh sifat keras kepala sang ayah. Ingat. Memang ingat. Pada tak sanggup tengok apa yang ayah degil buat anak perempuan dia. Sebaik Mek dah mati.
Malam harinya, Hasan mengajak Zain untuk mendatangi markas Samidi. Rencananya, dia ingin membujuk Samidi untuk yang terakhir kalinya agar mau melepaskan keluarganya. Setelah ayah dan adiknya aman, dia berniat untuk menghancurkan Samidi CS seorang diri. Namun jika gagal membujuknya, maka mau tidak mau dia harus menggunakan kekerasan. Sesampainya di sana, Hasan dan Zain pura-pura minta maaf atas kesalahan mereka selama ini, terutama sang ayah yang dulu pernah melaporkan Samidi. Tapi walaupun sudah minta maaf, mafia itu belum merasa puas. Dia pun menyuruh Zain untuk memakan makanan anjing terlebih dahulu, dan apabila dia menolak, maka dia harus berhadapan dengan si Ifrit yang sudah siap untuk menghabisinya. Dan dengan terpaksa, dia pun menuruti keinginan Samidi. Right where you belong. Okay, enough. Melihat Zain yang sanggup melakukannya, Samidi memutuskan untuk memotong 40% dari total hutang keluarganya. Dan jika kakak beradik ini melunasi semuanya, maka mereka harus mau bertarung di atas ring melawan Vi dan adiknya yang bernama Jamal alias Jalan Magelang. Tentu saja Zain langsung bersemangat karena yakin bisa mengalahkan mereka. Setelah melakukan persiapan, dia mengatakan kepada Hasan bahwa semua masalah keluarganya akan selesai malam itu. Dan yang paling penting, mereka bisa keluar dari kampung neraka tersebut. Tanpa berlama-lama lagi, pertarungan mereka pun akhirnya dimulai. Berkat kerjasama yang apik, Hasan dan Zain pun mampu mengalahkan mereka dengan sangat telak. Dengan kemenangan ini, hutang keluarga mereka akhirnya terbayar lunas. Di perjalanan pulang, Hasan memuji skill gelut Zain yang sangat meningkat. Padahal waktu kecil, dia adalah gadis yang jauh dari kata tomboy dan aura wibunya sangat kuat. Zain yang merasa tersanjung pun balik memuji dan mengatakan kalau Hasan adalah orang yang menjadi inspirasinya selama ini. Sementara itu, Hasan justru merasa tidak pantas menjadi kakak karena meninggalkannya 8 tahun yang lalu. Sebenarnya, dia mendaftar jadi tentara karena ingin menyembuhkan sikap temperamentalnya. Pada waktu masih remaja, dia selalu membrutal dan tidak bisa mengontrol emosinya. Jadi, dia pergi bukan karena tidak peduli kepada keluarga, melainkan ingin menjadi orang yang lebih baik. Mulai sekarang, dia akan terus melindungi Zain dan ayahnya apapun yang terjadi. Dan salah satu caranya adalah dengan pergi dari kampung laknat tersebut. Mendengar penjelasan sang kakak, Zain pun tersenyum dan berterima kasih kepadanya. Aku janji aku takkan tinggalkan kau lagi. Muka macam hari Peter Pan. Kau ajar kan? Kau rasa ada ke lelaki nak kat perempuan macam aku ni? Di tengah obrolan, Hasan merasa ada yang mengikutinya secara diam-diam. Dan benar saja, ternyata Samidi telah mengutus anak buahnya untuk menghabisinya. Dia pun langsung mengajak adiknya berlari ke arah bus Damri untuk menghindari para gangster. Di titik ini, dia benar-benar sangat kesal karena Samidi tidak menepati janjinya. Saat dia mengira situasinya sudah aman, Zain justru melihat gerak-gerik para penumpang bus yang sangat mencurigakan dan tiba-tiba
Rupanya para gangster itu bukan utusan Samedi, melainkan orang suruhan V dan Jamal. Mereka berdua tidak terima karena merasa dipermalukan di atas ring. Dan untuk membayar rasa malu tersebut, mereka pun berniat untuk membunuh Hasan dan Zain sekaligus. Melihat Jamal yang sudah sekarat, V merasa tidak bisa mengalahkan Hasan dan Zain. Akhirnya dia pun memutuskan untuk menabrakkan busnya saat itu juga. Sungguh terlihat begitu nyata sih ini tabrakannya. Beruntung, Hasan dan Zain berhasil selamat dari kecelakaan itu tanpa ada luka kecelakaan sedikit pun. Tapi tidak lama kemudian Samedi CS datang ke lokasi kejadian. Sontak, kakak beradik ini pun langsung bersembunyi di balik semak-semak. Di TKP, Samedi terlihat sangat murka setelah melihat kematian anak bungsunya. Dan tanpa pikir panjang, Samedi langsung mengerahkan anak buahnya untuk menghabisi seluruh keluarga Hasan. Mendengar ucapan Samedi, Hasan dan Zain pun berlari secepat mungkin untuk melindungi ayah mereka. Tidak butuh waktu lama, Samedi dan ratusan gangster telah berada di rusun tempat tinggal Hasan. Dan mereka pun langsung menggeledah rusun tersebut untuk menangkap ayah Hasan. Di lain pihak, Nazmi terlihat sedang menemani ibunya di rusun itu. Dan tentunya para gangster mengajaknya untuk mengepung rumah Hasan. Namun, ibunya memohon agar Nazmi mau bertobat agar dia tidak tewas seperti kakaknya dulu yang dipaksa memakan barang haram oleh Samedi. Mendengar nasihat sang ibu, dia pun memilih untuk melaporkan penggerebekan ini kepada polsek setempat. Di waktu yang sama, ayah Hasan mengambil sebuah golok dan menunggu Samedi dengan santuy di rumahnya. Kemudian mafia itu mengatakan kepadanya bahwa dia akan menjadi mayat sebentar lagi. Meskipun begitu, ayah Hasan tampak sangat tenang. Bahkan dia yakin bahwa tidak lama lagi para warga pasti akan memberontak dan menghancurkan Samedi tanpa ampun. Tidak terima dengan ucapannya, mafia itu langsung menyuruh anak buahnya untuk mengeroyok ayah Hasan. Karena ayah Hasan terlalu kuat, Samedi akhirnya memilih untuk membunuhnya dengan cara lain. Dia lantas menyuruh anak buahnya untuk mengikatnya di atas kursi. Lalu setelah itu, dia pun membakarnya hidup-hidup. Dari kejauhan, Hasan dan Zain melihat rumahnya sudah terbakar. Sontak mereka langsung berlari ke sana untuk menyelamatkan sang ayah. Tapi sayang sekali warga nobar semua, ayah mereka sudah hangus di lahap api yang sangat besar. Tak sempat. Tolong, ayah. Kita tak ada, Dek. Di tengah kesedihannya, mereka harus berhadapan dengan puluhan gangster yang sudah mengepung rusun tersebut. Kau tak layak pegang parang bapakku. Dengan kemarahan yang besar di hati mereka, Hasan dan Zain bertekad untuk menghancurkan Samedi dan gengnya malam itu juga. Dan apapun yang akan terjadi, dendam ayah mereka harus terbalaskan.
Namun, pertarungan itu dihentikan oleh Boon dan para polisi yang datang setelah mendapat laporan dari Nazmi. Di sini dia terpaksa memborgol Hasan agar tidak melakukan pembantaian. Karena jika itu terjadi, maka dia sudah pasti akan dihukum mati. Dan sebagai seorang sahabat, dia sangat tidak ingin hal itu terjadi. Setelah itu, dia berusaha menyadarkan warga kampung bahwa semua ini terjadi gara-gara mereka takut kepada Samidi. Padahal kalau mereka bersatu, mereka pasti bisa menumpas kezoliman mafia tersebut. Hari ini Munas, besok siapa pula? Saat situasinya sudah tenang, Boon bertanya kepada Hasan apa yang sebenarnya terjadi. Tapi dia tidak mau menjelaskan apapun karena ini bukan urusan polisi. Seketika Boon pun tidak bisa menahan amarahnya. Menurutnya, Hasan terlalu egois dan seolah-olah bisa menyelesaikan semua masalah sendirian. Padahal dia selalu siap membantunya kapanpun dia butuh. Mendengar ucapan Boon, Hasan pun akhirnya berubah pikiran dan mau bekerja sama dengan Boon. Aku nak bakar si Raja. Kali ni aku dah tak nak lari dah. Kita nak benda yang sama. Dia lantas memberitahu Boon kalau Zen sudah pergi ke pabrik Samidi seorang diri. Jadi mau tidak mau, mereka harus segera menyusulnya. Sebelum pergi, Boon menjelaskan tentang denah pabrik itu yang infonya dia dapatkan dari ayah Hasan. Ternyata selama ini mereka telah bekerja sama untuk menghancurkan Samidi dan antek-anteknya. Dan karena ayahnya sudah tidak ada, maka dia akan berjuang dengan anaknya. Boon lalu menyuruh Hasan untuk pura-pura baku hantam dengannya agar para polisi korup tidak curiga dengan rencana mereka. Bersamaan dengan itu, Zen terlihat sudah sampai di pabrik Samidi. Di sana dia dihadang oleh karyawan yang selalu membuli ayahnya. Dan tanpa tedeng aling-aling, dia pun langsung menghajar mereka semua. Jatuh, jatuh. Setelah Zen memberi pelajaran kepada para pembuli, Hasan datang sambil membawa golok peninggalan ayahnya. Melihat itu, Samidi menyuruh para gangster untuk mengepung mereka semua. Tapi tidak lama kemudian ponsel mereka berdering. Ternyata Nazmi telah menyuruh para warga membujuk anak-anak mereka supaya keluar dari geng Samidi. Dan siapa sangka para gangster ini ternyata takut menjadi anak durhaka. Alhasil mereka pun memutuskan untuk membiarkan Hasan dan Zen membunuh Samidi. Sebelum membrutal, mereka berdua meminta para pekerja untuk pulang ke rumah masing-masing. Kemudian mereka berniat untuk membakar pabrik barang haram tersebut. Namun sialnya, Samidi telah mengerahkan anak buah yang tersisa untuk menghabisi mereka. Bahaya. Berkat kemampuan dan rasa dendamnya yang sangat besar, mereka berdua pun berhasil melibas para jamet dan membakar pabrik tersebut. Tapi tidak berselang lama, mereka dihadang oleh Vi dan Ifrit yang sudah menunggu lama untuk baku hantam dengan mereka. Walaupun Ifrit terkenal sangat kuat dan ganas, Hasan sama sekali tidak gentar. Dan demi membalaskan dendam ayahnya, dia pun langsung membrutal sejadi-jadinya.
Dalam pertarungan ini, Zain berhasil mengalahkan V dengan sangat brutal. Sedangkan Hasan tampak kewalahan menghadapi Ifrit yang bertarung dengan greget. Dan Zain yang ingin membantunya justru terkena pukulan keras hingga tidak sadarkan diri. Seketika singa yang ada dalam diri Hasan pun terbangun dan... Sayangnya, singa Hasan tidak sekuat Mad Dog alias anjing gila. Lalu di saat Hasan kesulitan untuk bangkit, gangster ini justru memberikan 2 pisau kepadanya agar pertarungan menjadi lebih greget. Dengan sisa tenaga yang ada, dia pun kembali bangkit dan berduel lagi dengan si anjing gila. Lagi-lagi, Ifrit mampu menumbangkan Hasan. Dan untuk mengakhiri pertarungan, dia berniat menghabisi kakak beradik ini. Tapi tiba-tiba... Setelah bertarung mati-matian, akhirnya mereka mampu menghabisi Ifrit. Dan tanpa membuang waktu, mereka berdua langsung masuk ke ruangan Samidi. Namun sialnya, mafia itu menyerang mereka dengan senjata api. Demi keselamatan sang adik, Hasan pun menyuruhnya untuk menunggu di luar, sedangkan dia akan membunuh Samidi dengan tangannya sendiri. Merasa terpojok, Samidi pun menawarkan sebuah kesepakatan di mana dia akan memberikan jabatan tinggi jika Hasan mau melepaskannya. Akan tetapi Hasan tidak sudi menerimanya setelah kehilangan ayahnya. Dan tanpa banyak bacot lagi, dia pun langsung menghajar Samidi. Mamam. Kemudian, dia meminta adiknya untuk pergi sejauh mungkin sebelum polisi datang. Karena setelah ini dia berniat untuk menyerahkan diri pada polisi serta menyerahkan Samidi kepada mereka. Menurutnya, pembalasan dendam yang paling menyakitkan bukan dengan menghilangkan nyawanya, tapi dengan membuatnya sengsara. Sebelum berpisah, mereka berdua pun berpelukan dan tidak sanggup menahan air matanya. Jaga diri, Dik. Hasan kemudian menyeret Samidi keluar dan menyerahkannya pada polisi. Dan untuk membayar semua kebrutalannya tadi, dia meminta Boon untuk memborgolnya. Tapi dia juga memohon agar polisi tidak menjadikan adiknya sebagai buronan. Sebagai sahabat, Boon pun berjanji akan melindungi Zain. Di sisi lain, Nazmi meminta warga untuk menyebut nama Hasan dengan penuh semangat. Karena berkat dia, kini mereka bisa terlepas dari kejaliman Samidi. Atau dengan kata lain, Hasan adalah seorang pahlawan. Happy jadi wira? Tak. Aku cuma harap bapak aku bangga. Di akhir film, kita diperlihatkan dengan Zain yang sedang ziarah ke makam kedua orang tuanya. Dia kemudian berpamitan dengan mereka karena dirinya baru saja direkrut oleh Angkatan Udara Malaysia yang nantinya akan dilatih menjadi pilot tempur. Dan film pun tamat dengan sebuah pertanda kalau film ini akan ada kelanjutannya yang pastinya akan saya bahas lagi.
Film ini mengajarkan kita untuk berani melawan ketidakadilan. Sebagai orang yang cuma bisa makan enak kalau ada tahlilan, saya mengajak segenap warga Nobar untuk berani menghadapi orang-orang yang merugikan kita. Segitu dulu untuk hari ini. Saya Tobi mewakili orang yang habis kencing badannya getar-getar, mengucapkan sampai jumpa di video selanjutnya. Dan kamsya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Yanto, nitip ya, tolong direnderin dan upload ke YouTube. Kamu mau kemana emangnya, Mang? Ini mau ke Opet dulu. Ya udah deh, aku renderin kayak ngeprint tuh kan? Iya. Oke, siap. Hati-hati ya, Mang ya. Dewi selamat, tak berangkat. Oke, Mang, hati-hati ya.